Kuhitung kan 10.000 tuh. Iya, apa yuk? Apalagi sekarang harga naik. Mas Bowo, kalau denger ini tolong deh suruh dihitung lagi. Loh, tepuk tangan dong ibu-ibu. Bisa jadi 10.000 itu bisa menjadi nilai yang cukup baik manakala dikelola secara baik karena barangkali orang nggak tahu sih berapa belanja dapur rakyat Indonesia. Bagi saya ini kesempatan buat ibu. Kalau ibu rasa 10.000 itu tidak cukup, ibu tambahilah pakai uang pribadi ibu. Ibu kan kaya, ya kan? Harta ibu mungkin 7 turunan nggak habis juga. Betul. Dan jangan lupa di tempat kami di Kota Padang masih ada nasi Padang yang sebungkus harganya Rp10.000 dengan 1 protein plus sayur dan kuahnya yang sangat enak itu. Tapi yang biasa makan di restoran memang 10.000 belum dapat apa-apa. Minimal 50 hingga 100.000 baru bisa makan enak. Semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Cak Mam. Menawarkan semuanya, bagaimana kabarnya? Semoga selalu diberikan setan, lancar rezeki, mudah, sehat dalam urusan lagi. Amin amin ya robbal alamin. Oke teman-teman semuanya, di kesempatan kali ini saya ingin memberikan video reaction kembali. Nah, ini terkait Ibu Megawati Soekarno Putri teman yang mengkritik akan program dari Pak Prabowo Subianto ya, Presiden Republik Indonesia tahun ini. Oke, yaitu mengkritik tentang program makan siang yang seharga 10.000 ya, nominalnya 10.000. Nah, dari kritikan dari Ibu Mega ini langsung banyak tanggapan dari para tokoh-tokoh dan juga para netizen pastinya teman, seperti apa kritiknya. Ini dia teman ya, videonya. Ini sama jadinya saya kok jadi agen sosial ya. Kan ini pemerintah Republik Indonesia. Polisi, dengar. Daripada lo mau nangkap orang yang nggak keruan-keruan, cari juga lo, karena ada sel kamu di mana saja. Dengerin ya, yang namanya Kapolri. Lo ya bener, di kolong jembatan ada orang, tahu-tahu saya hanya lihat karena mata saya itu kan saya lihat apa di jalan, saya suruh berhenti. Kamu punya duit nggak? Sama ajudan, siap bu. Itu ada orang, dia pakai kereta roda. Jadi coba tanya di mana dia tinggal, siapa dia. Aku pikir apa namanya disabilitas. Terus ternyata apa? Dia adalah tukang ngemen. Terus ditanya tuh tinggal di mana? Ini dekat kolong jembatan ada nih yang layang ini tuh loh bukan itu, ini layang jalan layang di bawahnya kan itu. Aku bilang gile nih di Menteng loh, ku suruh angkut. Bukan saya mau cari nama, no, itu kemanusiaan saya. Nah ini hanya gembar-gembar terus menghilangkan kemiskinan apa? Lo gampang, pergi aja kolong-kolong jembatan, lihat yang namanya ini Jakarta toh. Saya udah bilang tuh sama si Pak Pram, kamu sebelum dianya pergi kampanye, pergi ke Jakarta Utara, tanya sama orang di sana, masih adakah yang namanya Gang Senggol? Artinya saya pernah ke sana, ternyata masih ada. Sampai mereka bilang, "Duh salam Bu Mega ya, kok tahu Gang Senggol?" Artinya, saya adalah orang yang turun ke bawah. Jadi ibu-ibu jangan mentereng terus. Mentereng boleh, tapi ya itu turun, lihat manusia Indonesia yang masih perlu. Katanya mau kasih makanan gratis, setuju saya. Lah benar lah. Tapi apa? Saya hitung lah, saya juga tukang masak kok. Ibu saya tuh orang Sumatera, Bengkulu. Jadi tradisi putri pertama harus pintar masak, alhamdulillah. Ku hitung kan 10.000 tuh. Iya, apa yuk? Apalagi sekarang harga naik. Mas Bowo, kalau denger ini tolong deh suruh dihitung lagi. Loh, tepuk tangan dong ibu-ibu. Apa urusan kalian? Saya tahu ngulek cabe segala. Ini kemanusiaan tahu. Loh ya,
Nanti kalau udah makin melambung, ibu-ibu ini kan udah datang ke saya. Ibu gimana dong cabenya sekarang? Aduh pusing lah gua. Ibu sekarang namanya bawang putihnya naik. Aduh pusing lah gua. Gitu loh. Jadi ya gitu. Sorry ya mas, saya mesti kritik. Loh orang saya bener kok. Saya suruh ibu-ibu hitung 10.000 dapat teh apa toh? Baru ibu-ibu bilang, lah ya apa ibu ya? Paling tempe. Iyalah aku bilang. Karena saya bisa masak. Nah, keren nggak Presiden Republik Indonesia 3 profesor bebe juga masak boleh. Gila lah. 10.000 bisa makan nasi dengan telur 4 loh. Kan gitu loh. Ini bisa jadi 10.000 itu bisa menjadi nilai yang cukup baik manakala dikelola secara baik karena barangkali orang nggak tahu sih berapa belanja dapur rakyat Indonesia. Rakyat Indonesia itu kebutuhan dapurnya mayoritas warga itu tidak jauh dari angka 30.000. 20.000 masih bisa makan enak. Lur, wis roh videone Mbah Mega apa durung? Lah yo yo, iki jan Mbah Mega ning omah iki ra duwe kaca mulakno ya Lur. Selama jadi presiden, apa yang sudah diberikan kepada bangsa dan negara ini, terutama untuk rakyatnya, kok iso-isone lho Lur, malah nyindir programnya Pak Prabowo yang dikatakan cuma mengasih 10.000 untuk makan gratis. Itu dapat apa? Tuh, delokno Mbah Mega. Mas Bowo, kalau denger ini tolong deh suruh dihitung lagi. Katanya mau kasih makanan gratis. Setuju saya. Lah benar lah. Tapi apa? Saya hitung lah. Saya juga tukang masak kok. Ibu saya tuh orang Sumatera, Bengkulu. Jadi tradisi apa? Putri pertama harus pintar masak. Alhamdulillah. Ku hitung kan 10.000 tuh. Iya, apa yuk? Apalagi sekarang harga naik. Mas Bowo, kalau denger ini tolong deh suruh dihitung lagi. Kok masalahnya 10.000 lho? Dikatakan dapat apa? Nenggonku ya Mbah Mega, iki 10.000 iki oleh sego pecel, ono endoke, ije oleh teh anget kuwi oleh yo to. Lah sampean iki dadi presiden iki ndek ben iki meneh apa? Nek ora Indosat didol karo pulo kuwi kejual, mesti padha ngerti kuwi bolo-bolo lan sedulurku. Cen umur semene iki lucu-lucune gek dang tobat nyok bisa jadah dang salat sekedeketono maring Gustine rasakan rasan besok tak tukokne kaca pisan ben iso Mau kasih makanan gratis. Setuju saya. Megawati Soekarno Putri, Bu Mega bilang katanya mau kasih makanan gratis. Setuju saya. Ya, lo benar. Tapi apa? Kuhitungkan 10.000 toh. Apalagi sekarang harga naik. Mas Bowo, kalau dengan ini tolong deh dihitung lagi, kata Ibu Mega. Ya, lo tepuk tangan dong ibu-ibu. Bu Mega minta orang tepuk tangan karena dia mengkritik Bapak Prabowo Subianto. Dia bilang, apa urusan kalian? Saya tahu ngulek cabe. Ya, katanya dia tahu ngulek cabe segala ya. Terus kata Bu Mega, ini kemanusiaan tahu. Lo iya, nanti kalau makin melambung ibu-ibu ini kan udah datang ke saya. Ya ibu gimana dong cabai sekarang? Aduh pusing deh gua. Ya ibu ada yang nanya lagi bawang putihnya naik. Aduh pusing lah gua, kata Ibu Mega. Gitu loh. Jadi ya gitu, sorry ya Mas Bowo, saya mesti kritik. Lo orang saya benar kok. Saya suruh ibu-ibu hitung 10.000 dapatnya apa toh? Baru ibu-ibu bilang lah ya paling tempe dapatnya. Iyalah aku bilang, kata Ibu Mega, karena saya bisa masak. Keren nggak Presiden Republik Indonesia? 3 profesor bla 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 bla. Juga masak boleh. Gila lah, kata Ibu Mega. Ibu Megawati Soekarno Putri, Anda kalau mau mengkritik Bapak Prabowo Subianto, setidaknya Anda harus mempunyai solusi. Jangan cuma kritik aja Bu, tanpa solusi. Ya, percuma. Semua orang boleh mengkritik. Kalau Anda merasa ya 10.000 rupiah yang dikasih oleh pemerintah untuk makanan gratis bagi ya anak-anak sekolah di Indonesia ini,
itu kurang, harusnya ibu coba cari solusinya lah. Atau ibu tambahi pakai uang pribadi ibu. Kan ibu kaya raya. Cucu ibu aja, ya, yang umurnya 25 tahun, harta kekayaannya sudah 38 miliar, Bu. Apalagi anak ibu, apalagi ibu sendiri. Kan gak salah toh, kalau sekali-sekali, ya, ibu menyumbangkan uang pribadi ibu untuk anak-anak di Indonesia ini. Katanya ibu mencintai rakyat Indonesia, tapi buktinya tak ada. Waktu ibu jadi presiden, pernah nggak ibu berpikir untuk memberikan makanan gratis bagi anak-anak sekolah di Indonesia ini? Jadi kalau sekarang Bapak Prabowo buat program makan gratis untuk anak-anak sekolah, ya, walaupun dananya cuma 10.000, berarti Bapak Prabowo lebih mencintai rakyat Indonesia daripada ibu sendiri. Orang kalau mengkritik gampang, Bu, ya, ngasih solusi yang payah. Jadi kalau kita tidak bisa memberikan apapun untuk rakyat Indonesia ini, ya, sebaiknya kita diam. Itu lebih baik. Itu lebih bijaksana. Kalau ibu keluar-keluar mengkritik tanpa solusi, ya kan, gak ada gunanya. Semua orang boleh mengkritik. Kalau tanpa solusi, zero, Bu, tak ada hasilnya. Jadi sekali lagi saya bilang sama ibu, gak salah toh. Ibu kan udah kaya raya, ya. Cucu ibu punya uang banyak, apalagi anak ibu. Gak salah toh kalau ibu sumbangkan, ya kan, ataupun sedekah kepada anak-anak di Indonesia ini, biar mereka bisa menikmati makan gratis, ya, yang bergizi. Kalau cuma 10.000, ibu bantulah, ibu tambahi jadi 20.000. Itu baru mantap, Bu. Tapi kalau cuma kritik aja, tong kosong nyaring bunyinya, Bu. Semua orang boleh mengkritik. Ibu ini terlalu bangga, ya, mantan presiden. Tapi percuma, Bu. Ibu mantan presiden pun kan dulu, waktu ibu jadi presiden, ibu nggak ada juga mikirkan anak-anak di Indonesia ini. Apa yang ibu buat untuk anak-anak di Indonesia ini? Untuk makanan bergizi untuk anak-anak di Indonesia ini, tak ada juga. Jadi saran saya buat ibu, ya, tak perlu mengkritik program pemerintah kalau seandainya ibu tidak punya solusi buat rakyat Indonesia, anak-anak Indonesia, ya. Pemberian makan gratis itu udah membantu, setidaknya membantu orang tua mereka. Mereka tak susah lagi mengeluarkan biaya untuk jajan sekolah anaknya. Harusnya, ya kan, ibu berterima kasih kepada Bapak Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka, karena program ini, ya, Pak Prabowo dan Gibran Raka Buming Raka yang membuatnya. Berarti Bapak Prabowo dan Gibran Raka Buming Raka lebih mencintai rakyat Indonesia daripada ibu sendiri yang selalu berkoar-koar untuk rakyat, untuk rakyat. Tak ada hasilnya sama sekali. Kapan ibu memikirkan rakyat Indonesia? Cuman omongan aja, tak ada tindakan sama sekali. Jadi ini kesempatan ibu. Bagi saya ini kesempatan buat ibu. Kalau ibu rasa 10.000 itu tidak cukup, ibu tambahilah pakai uang pribadi ibu. Ibu kan kaya, ya kan? Harta ibu mungkin 7 turunan gak habis juga. Betul gak, Bu? Ya, Bu, ya. Jadi sekali lagi saya bilang, Bu, kalau mau mengkritik program pemerintah, setidaknya harus ada solusinya. Bukan cuma kritik, Bu. Kritik tidak bermanfaat, tidak perlu, Bu. Ya, yang dibutuhkan di Indonesia ini adalah kritik dan solusinya. Rakyat Indonesia sekarang udah cerdas, Bu. Mereka tahu mana orang yang memang untuk kepentingan rakyat Indonesia, mana orang yang memang untuk kepentingan pribadi dan partai. Guys, coba perhatikan kritik Megawati terhadap program makan siang yang diluncurkan oleh Pak Prabowo. Hitung Bang, 10.000 tuh, iya, apa yo? Apalagi sekarang harga naik. Mas Bowo, kalau dengerin Bu Mega, kenapa pas begitu jadi oposisi tiba-tiba jadi kritis banget mengkritik
upaya pemerintah terhadap program-program yang sedang dijalani. Kemarin-kemarin kemana aja? Tapi bagus. Saya acungi 2 jempol atas kritik terhadap kebijakan pemerintah. Karena memang pemerintah itu butuh ya kritikan dari masyarakat, bahkan dari partai oposisi. Bagus banget, ini sangat aktif sekali Bu Megawati. Tapi mudah-mudahan ini juga ke depannya kalau misalkan nanti Bu Mega dengan partainya kepilih lagi di pemerintahan, semoga nanti juga bisa menjadi banteng seutuhnya yang seperti sekarang ini. Tapi BTW, siapa pakai baju merah? Loh, Setuju Mbak Wati, Mas Wowo itu kayaknya harus belajar ngitung lagi deh. 10.000 itu Mas Wowo hanya cukup buat beli nasi, lauk pauk dan sayur. Dan cuma cukup buat beli susu Mas Wowo. Lah buat kami ini, saya ini Mas Wowo, pejabat yang suka korup, mana bagiannya? Jatahnya mana? Yuk dipikirkan itu. Itu Pak, kata-kata orang yang nggak suka sama Bapak. Kalau untuk Bu Megawati ya Pak, ya mungkin nggak cukup Pak. Lah Bu Mega itu Pak, masaknya Pak, setik wagyu A5 Pak. Ya jelas nggak cukup kalau 10.000 Pak. Udah Pak, di skip aja Pak. Semangat Mas Wowo, Mas Gibran, lanjutkan makan siang gratis. Anak saya juga mau sekolah Pak, tolong Pak makannya Pak. Terima kasih Pak. Megawati kritik anggaran dana makan gratis Presiden Prabowo, suruh meninjau ulang. Berita viral kali ini dari Megawati Soekarno Putri. Mantan Presiden sekaligus pendiri Partai PDIP, Ibu Megawati baru-baru ini mengkritik anggaran dana makan gratis dari Presiden Prabowo, guys. Ibu Megawati secara tegas mengkritik anggaran dana sebesar 10.000 per siswa ini tuh terlalu murah gitu, guys, dan nggak cukup gitu loh. Menurut Ibu Megawati gitu ya, guys, anggaran dana 10.000 per siswa ini tuh terlalu murah gitu loh, guys, karena diimbangi dengan harga bahan pokok yang sekarang itu lebih mahal gitu. Bahkan Ibu Megawati ini tuh secara gamblang menyuruh Bapak Prabowo ini tuh untuk meninjau ulang nih anggarannya. Bener nggak, bisa nggak 10.000 ini per anak di setiap daerah gitu loh, guys. Nah, kembali lagi alasan dari Bapak Prabowo mengakumulasi 10.000 per anak ini itu sudah dihitung-hitung dan per daerahnya itu kan ada yang lebih murah gitu ya, guys. Jadinya kan dikompilasi atau di rata-rata ya 10.000 per anak gitu loh. Dan menurut Bapak Presiden Prabowo ya udah cukup-cukup aja sih 10.000 per anak ini gitu, guys. Nah, kalau dari sudut pandang netizen gitu ya, guys, kalau menurut saya 10.000 per anak ini kalau misalnya lauknya cuman kayak tempe tahu atau telur itu masih masuk, guys. Tapi kalau sudah ayam gitu kayaknya sudah agak berat ya, apalagi kan di sini kan komposisinya harus banyak, kayak ada buahnya, ada susunya. Kalau cuma 10.000 kayaknya agak berat deh gitu loh. Soalnya di tempatku aja nasi telur sayur aja gitu tuh udah kayak 12.000 atau 13.000 gitu loh, guys. Gak tahu ya ini skemanya gimana kok bisa ada hitung-hitungannya 10.000 per anak gitu loh. Dan ini tuh sempat jadi pertanyaan halayak umum ya, emang bisa 10.000 per anak gitu loh. Yang mungkin menurut dari pemerintah ini kan masaknya kan sekaligus banyak, mungkin lebih kayak hemat gitu kali ya. Nah, gimana nih menurut kamu? Lanjut di kolom komentar ya, jangan lupa follow, like, comment, share, karena aku bakalan upload setiap hari terbaru khusus. Thank you, SKS video, bye. Ya, tentu simulasi menuju pelaksanaan 1 Januari nanti terus dilakukan. Nah, 10.000 itu sebagai fondasi awal anggarannya itu mungkin bisa jadi perhitungan yang minimalnya itu 10.000. Nanti bisa melibatkan banyak pihak. Kalau baru pada level 4 sehat saja misalnya, yang selama ini diprioritaskan proteinnya kayak gitu kan. Tentu badan gizi yang lebih tahu, tapi semua sampai 1 Januari ini semua. Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri mengomentari soal program makan siang gratis dalam acara peluncuran buku karya pakar hukum senior Todung Mulya Lubis kemarin di Jakarta. Megawati mengatakan sangat setuju dengan program makan siang gratis itu, tapi mengkritik kenapa hanya 10.000 per anak. 10.000 per anak itu dapat apa di tengah kenaikan harga bahan makanan saat ini. Kira-kira begitulah kritikan Megawati sambil menyebut panggilan akrab Presiden Prabowo dengan panggilan Mas Bowo. Maaf saya kritik, kata Megawati. Kira sekitar 150-an ribu. 1 kilo untuk 5 orang anak rasanya cukup.
Sisa uang 350.000, belikan ayam 5 ekor, 1 ekor potong 10, berarti dapat 50 potong. Harga 150-an ribu, berarti sisa uang 200.000. 200.000 buat tahu tempe plus sayur mayur rasanya cukup. Megawati mungkin lupa bahwa 10.000 itu diberikan untuk jutaan anak. Kalau dikumpulkan miliaran malah triliunan juga jadinya. Jadi itu tidak kecil, memang tidak besar juga, tapi cukup untuk menjalankan program yang sangat baik itu. Dan jangan lupa di tempat kami di Kota Padang masih ada nasi Padang yang sebungkus harganya Rp10.000 dengan 1 protein plus sayur dan kuahnya yang sangat enak itu. Tapi yang biasa makan di restoran memang 10.000 belum dapat apa-apa. Minimal 50 hingga 100.000 baru bisa makan enak. Detail seperti itu mungkin kurang diketahui Megawati Soekarnoputri meski beliau mengaku sering sekali turun ke bawah. Sampai gang senggol segala masih beliau titip kepada Pramono Anung untuk didatangi bersilaturahmi ke situ saat masa kampanye. Dengan keakrabannya terhadap Presiden Prabowo, sebetulnya tak ada lagi alasan PDIP berada di luar pemerintahan. Apalagi Presiden Prabowo pernah mendampingi beliau saat nyapres tahun 2009 lalu. Sayang sekali beliau berbicara seolah jauh, tapi sebetulnya sangat dekat terlihat dari panggilannya terhadap Presiden Prabowo, Mas Bowo. Sudah menjadi rahasia umum bahwa masalah Megawati itu ada pada Jokowi bukan Prabowo. Dan saat ini eranya Prabowo bukan Jokowi. Tapi mungkin bayang-bayang Jokowi masih terlihat pada Prabowo sehingga Megawati memilih menghindarinya. Jadi PDIP yang menghindar bukan partai-partai lain yang menjauhi seperti klaim Megawati. Mana pula ada yang berani mengacak-acak PDIP, justru PDIP masih menutup kebocoran-kebocoran yang ada di Indonesia, masih membersihkan tikus-tikus yang menggerogoti kekayaan Indonesia. Saya yakin kalau kebocoran ini sudah tertutup, tikus-tikusnya sudah ditangkap semua, saya yakin ke depan program ini akan ditambah. Saya yakin Oke teman semuanya, jadi itulah berusaha video yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk teman semua. Saya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.